Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Isir Fadilah pada pembahasan ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang kita bahas pada kali ini yaitu sebenarnya kita gak akan membahas tentang materi-materi ya, namun kita akan menganalisis hukum tajwid dalam surat Al-Fatihah. Ya. Oke. Mari kita baca dulu ya surah Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Oke, mari kita ke ayat pertama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin itu ada kita baca dengan hukum tajwid hamas. Kenapa? Karena sin itu mempunyai sifat desis gitu, seperti desisan ular gitu ya. Bismillahi. Kemudian ada situ lafaz Allah, kita baca dengan hukum tajwid lam tarkik, sebab ada lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, yaitu mim berharokat kasrah. Bismillahi, maka kita baca dengan bunyi lah, tipis ya lamnya, maka dengan bunyi lah. Bismillahirrahmani. Lanjut ya, lanjut ar-rahmani. Ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ro, maka kita baca dengan alif lam syamsiyah. Cara bacanya yaitu lamnya itu kita tidak baca jelas, namun dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Arra yang langsung tidak dibaca alif lamnya. Kemudian ro, ar-rahmani, ro itu berharokat fathah, sehingga itu kita baca dengan hukum ro tafkhim ya. Kemudian ar-rahmani, mana ada mim ma, itu kita baca matobi'i, sebab ada fathah berdiri, itu menandakan bahwa fathah bertemu dengan alif. Jadi kita baca panjang 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Ar-Rahim. Alif lam bertemu dengan ro. Alif lam syamsiyah ya. Kita baca alif lamnya tidak jelas gitu. Kemudian ro berharokat fathah itu tafkhim. Ar-Rahim. Ada kasrah menghadapi huruf ya sukun di akhir kalimat, itu menandakan matobi'i ya, matobi'i di akhir kalimat, sehingga kita maknai, kita hukumi dengan hukum mad arid lisukun, yaitu panjang boleh dari 2 sampai 5 ya. Contoh ar-rahim ya, kayak gitu. Oke, lanjut ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ha, alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ha, maka kita hukumi dengan alif lam qamariyah. Cara bacanya itu kita baca alif lamnya jelas ya, kita jelas alif lam bacanya. Al-ha ya, lamnya itu kita baca secara jelas. Alhamdulillah. Mim menghadapi huruf dal, yaitu namanya izhar syafawi ya. Jadi kita baca
dengan jelas mimnya ya. Alhamdu, namun itu juga tidak boleh ditekan dan tidak boleh terlalu panjang ya, karena mim itu mempunyai sifat tawasud gitu ya, jadi tidak panjang tidak tekan, namun tengah-tengahnya, maka agak panjang sedikit lah ya. Alhamdu, jadi jangan terburu-buru bacanya juga karena takut takut panjang atau terkatakan alhamdu itu gak boleh ya, salah, kurang tepat ya. Lillahi itu tarakik ya, sebab ada lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharakat kasroh, sehingga kita baca tipis gitu ya, tipis itu dengan bunyi lah, bukan loh ya. Lillahi. Dan Robbi, ro itu ro berharokat fathah ya, ro tafkhim. Kemudian Rob itu bawahnya ditekan karena ada tasjid ya. Robbil ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ain, sehingga kita baca dengan alif lam qamariyah, yaitu cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas. Robbil ya. Zo'a ada fathah menghadapi alif ya, sehingga kita baca panjang ya, mat tabi'i panjang 2 harokat. Rabbil alamin. Kemudian yang terakhir ada mim berharokat kasroh menghadapi ya sukun di akhir kalimat, dimana kan mat tabi'i di akhir kalimat, sehingga kita baca dengan mad arid lis sukun, yaitu boleh panjang dari 2 sampai 5 atau 6 ya. Kemudian yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini sama kayak dengan ayat yang pertama ya. Alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf ro. Jadi baca alif lam syamsiyah, sehingga alif lamnya kita tidak baca dengan jelas. Ar-Rahmani mat tabi'i ya, ada fathah menghadapi alif atau alif yang berdiri ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim alif lam menghadapi huruf ra, alif lam syamsiyah ya. Ar-Rahim ada mad tabi'i di akhir kalimat ya, kita baca dengan mad arid lis sukun. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan ayat selanjutnya ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ada fathah menghadapi alif yaitu mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Maliki Yaum ada huruf lin atau layin ya. Kenapa? Karena ada fathah menghadapi waw sukun, atau kita boleh balik waw sukun yang didahului oleh fathah ya, maka dibacanya itu baca lunak gitu ya. Yaumiddin. Ad-din alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf dal, sehingga kita baca alif lam syamsiyah ya. Cara bacanya itu alif lam yang dibaca tidak jelas, yaitu dimasukkan ke dalam huruf syamsiyahnya yaitu dal. Ad-din ada mad tabi'i di akhir kalimat ya, sebab ada huruf ya sukun yang didahului oleh kasroh ya di akhir kalimat, sehingga kita baca mad arid lis sukun panjang boleh dari 2 sampai 5 atau 6 ya. Ad-din Maliki Yaumiddin ya. Mana alat selanjutnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya di situ ianya ada tasydid, maka dimasukkan ya.
ditekan iya, kemudian ianya panjang ya, sebab itu matobi'i karena ada fathah menghadapi alif ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka sama ya tadi. Iya dimasukkan ada tasydid ya matobi'i sebab ada fathah menghadapi alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada huruf hamas ya, sifat hamas sinnya karena ada seperti bunyi desis-desis gitu ya. Nasta'in ya, di akhir in ada kasroh menghadapi ya sukun di akhir kalimat yaitu mad arid lis sukun gitu, boleh panjang dari 2 sampai 5 atau 6 ya. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Itu ha kita baca di sama tenggorokan ya. Jadi yang ya seperti kayak gitu. Namun yang bisa aja namun kita asal kerasa di akhir tenggorokan aja ya. Ihdinas itu ada alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu huruf so, maka itu kita baca alif lam syamsiah yaitu lamnya itu kita baca tidak jelas, maka itu dimasukkan ke dalam huruf syamsiahnya itu so. Ihdinas ro itu ro tafkhim sebab ro berharokat fathah, kemudian matobi'i juga sebab ada fathah menghadapi alif ya. Siro ini dibaca panjang 2 harokat. Ihdinas siratal kemudian ada alif lam menghadapi mim itu komariah ya, huruf komariah. Jadi itu kita maknai dengan alif lam komariah yaitu lamnya dibaca jelas. Al-mustaqim. Sini itu hamas ya karena sebab ada sifat desis-desis kayak desis ular ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu ada matobi'i di akhir kalimat ya. Juga itu mad arid lis sukun panjang dari 2 sampai 6 harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat yang ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siro dan ro berharokat fathah itu ya, jadi ro tafkhim. Kemudian ro juga berharokat fathah menghadapi alif yaitu matobi'i, jadi baca 2 harokat. Siratal ladzi itu ya, ada alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu huruf lam ya, jadi dimasukkan lamnya juga tidak dibaca. Allazina itu ada kasroh menghadapi huruf ya sukun, jadi matobi'i ya, baca panjang 2 harokat. Siratal ladzina an'a ada nun sukun menghadapi ain ya, itu izhar halki itu ya, jadi dibaca jelas kita an'a itu ya, nunnya itu dibaca jelas. An'amta ada mim mati menghadapi huruf ta ya, itu izhar syafawi ya, dibaca jelas, nunnya dibaca jelas. An'amta alaihim ada
fathah menghadapi ya sukun gitu ya. Itu hukumnya huruf lain gitu ya, atau lin juga, jadi dibaca lunak, bila dikatakan juga tidak panjang, lunak. Lay alaihim siratal ladzina an'amta alaihim gha, ada mim mati menghadapi huruf ghin gitu ya. Itu izhar syafawi, dibaca mimnya baca jelas. Alaihim ghairi, itu ada fathah menghadapi ya sukun juga, sama kayak tadi lay, ghai itu huruf lin atau huruf layin ya. Ghairil ghairil ma, ada alif lam bertemu dengan huruf mim, yaitu alif lam qamariyah ya, jadi dibaca jelas lamnya. Ada maghdubi itu ada domah menghadapi waw sukun, yaitu matobi, jadi baca panjang 2 rakaat. Ghairil maghdubi alaihim, sama kayak tadi ya, la alaihim, yaitu lay, ada fathah bertemu dengan ya sukun, yaitu mad layin ya, huruf lin, huruf layin sama ya, dibaca lunak. Alaihim wa, nada alaihim wa, mim mati menghadapi huruf waw, yaitu izhar syafawi ya, jadi mimnya dibaca jelas. Alaihim waladdo, ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu do, jadi alif lam syamsiah, dibaca lamnya tidak jelas, itu dimasukkan ke dalam huruf syamsiah yaitu huruf do. Waladdo, dan do itu matobi, sebab ada fathah menghadapi huruf alif ya. Kemudian waladolli, nah itu namanya mad lazim musaqqal kilmi. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Cara bacanya gimana? Itu kita panjangkan dulu huruf do sampai 5 atau 6 harokat ya, kemudian masuk ke dalam tasydidnya. Waladdallin, gitu ya, dallin. Kemudian yang terakhir dallin, ada kasroh menghadapi huruf ya sukun ya, di akhir kalimat itu dibaca dengan mad arid lis sukun ya, mad arid lis sukun, jadi panjang 2 sampai 5 atau 6 harakat ya. Waladdallin ya. Saja pemaparan tentang analisis tajwid dalam surat Al-Fatihah. Sekian, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.